Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Susilawati. Di sini saya akan menyetor SKU nomor 11 tentang AD atau ART Gerakan Pramuka. Jadi, pengertian AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku baik organisatori, sosial maupun budaya. Seluruh dan landasan gerakan organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Fungsi AD dan ART yaitu merupakan landasan kerja dan landasan Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misi. Landasan hukum Gerakan Pramuka yaitu Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan yang pertama, anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian dengan dan berwawasan luhur dan sebagainya. Yang kedua, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan kelompok dan sekitarnya. Yang ketiga, sesuai tempat MPRS nomor 1 MPRS tahun 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61 sampai 69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya. Perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Sejarah singkat tentang AD dan ART Gerakan Pramuka yaitu Kepres nomor 12 tahun 1971, Kepres nomor 46 tahun 1983, Kepres nomor 57 tahun 1988, Kepres nomor 34 tahun 1999, Kepres nomor 104 tahun 2004, dan pokok-pokok penting AR dan Gerakan Pramuka yaitu pembukaan, membuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam ADGP, eksintis, nama, status, dan tempat, sistem AMONG, PDK, KH, MK, M, dan kiasan dasar. Organisasi yaitu anggota, jenjang organisasi, keperguruan, Saka, Deka, Lemdik, bimbingan, pemeriksaan keuangan. Harapannya yaitu dengan organisasi ini yang lincah didukung sumber daya berkualitas yang menjalankan tugas sesuai prinsip dan metode kepramukaan, GP hadir dan siap untuk mendirikan kader-kader pembangunan yang tak terampil serta memiliki watak dan kepribadian mulia. Penyempurnaan berdasarkan keputusan Munas 2003, alinea 3 pembukaan, penyesuaian dengan paradigma baru yang menyertakan kaum muda. Alinea 5 pembukaan, sistem AMONG tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari metode kepramukaan karena ia merupakan Sisdiknas. Ketentuan yang disempurnakan yaitu pasal 4 AD penegasan formulasi tujuan dengan menambahkan guna mengembangkan. Pasal 5 AD ditambahkan rumusnya sehingga menjadi serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 8 AD selain mengatur upaya ditambahkan juga usaha yang dilakukan GP. Pasal 9 sistem AMONG. Pasal 16 Pandega masuk dalam kualifikasi anggota dewasa muda. Pasal 16A anggota muda dan anggota dewasa. Pasal 25 pergantian pengurus terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.
Pasal 21 Saka tambah 1 ayat. Pasal 22 Dewan Kerja. Pasal 24 Bimbingan. Ayat 4 Mabiran yang diketahui oleh camat atau kepala distrik. Pasal 25 BPK ayat 3 ada 2 butir. Tujuannya yaitu 1. Memperingati dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tanda umat Islam. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membangun semangat kebersamaan dan keagamaan di antara siswa dan guru sekolah. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara dan tantangan dan menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan mengembangkan akhir zaman. Yang kelima, mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Gerakan Pramuka. Anggaran dasar Gerakan Pramuka 2004 pasal 4 dan dijabarkan dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka 2004 pasal 4 melalui kepramukaan. 1. Membentuk kader. 2. Membentuk sikap dan perilaku. Alasan penyempurnaan AD dan GP yaitu merupakan landasan kerja GP, dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan baru, perkembangan kepanduan di seluruh dunia, perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak sih.